Tapi ketemunya saya di poliklinik itu, kebanyakan pasien itu nggak ada keluhan. Ketahuannya waktu apa? Lagi periksa yang lain, misalnya contoh. Pemahaman masyarakat umum itu adalah jika sudah menggunakan insulin, bahwa diabetesnya itu sudah tinggi, sudah parah gitu ya Bu ya, seperti itu. Apakah benar seperti itu? Kalau untuk diabetes kan ada yang bilang juga nggak boleh makan nasi putih. Apakah sekarang kan banyak diet yang nggak sama sekali menghilangkan nasi putih? Apakah itu bagus? Dan juga apakah nasi merah itu kandungannya memang di bawah grade dari nasi putih? Sebenarnya tanda-tanda atau perilaku untuk orang yang gulanya tinggi, sudah kan kata orang nih mandi katanya kan, kalau tadi ada yang ini lemas kan gitu, mungkin Ceritranya itu untuk tipe 1 Pak, jadi bawaan dari anak, biasanya itu ketahuan langsung dari anak-anaknya tiba-tiba datang ke IGD itu biasa sesek keluhannya ya, gulanya sangat tinggi gitu. Nah itu ceritanya autoimun tipe 1, jadi sel pankreasnya yang rusak. Kalau pada dewasa muda biasanya tipe 2. Ada lagi tadi saya bilang diabetes pada kehamilan, jadi hamil gulanya bisa tinggi. Ada lagi diabetes karena obat, ya bisa ada beberapa obat tertentu pada pemakaian jangka panjang bisa mengakibatkan diabetes. Nah kalau kita ngomong insulin, saya cerita dulu dalam keadaan normal nih ya. Dalam keadaan normal ketika kita makan, apapun yang kita makan itu kan tujuannya untuk menciptakan energi Pak. Supaya kita bisa bergerak, bisa berpikir, itu kan butuh energi. Nah, energi ini bahan bakunya itu gula. Tapi proses dapurnya itu untuk pemasakan energi itu adanya di dalam sel. Dalam sel namanya mitokondria. Kalau ingat dulu pelajaran IPA ya, di dalam sel. Nah, ketika kita makan kan gulanya masuk ke lambung, diserap ya. Diserap masuk ke darah. Dari darah kan harus masuk ke dalam sel. Nah, untuk masuk ke dalam sel itu harus ada yang bawa, Pak. Harus ada grabnya lah kira-kira. Grabnya nanti jemput gulanya, diantar, ketuk pintu selnya, dibukain, masuk. Masuk di dalam, dibakar, jadi energi kita pakai. Nah, grab ini adalah insulin. Gitu. Jadi insulin yang akan mengangkut si gula masuk ke dalam sel untuk dibakar. Pada orang diabetes yang salah di mana? Yang salah grabnya berkurang. Atau yang tipe 1 nggak ada grabnya. Jadi grabnya berkurang. Misalnya harusnya 100, yang diabetes cuma punya 6. Jadi akibatnya apa? Ngangkutnya cuma 6. Sisanya yang 94 ngendep di darah tinggi. Atau grabnya ada, cukup. Tapi begitu diketuk-ketuk pintu selnya nggak mau kebuka, rusak engselnya. Jadi tetap juga nggak bisa masuk kan. Jadi dia balik lagi ngendap di darah. Nah, kira-kira seperti itu yang terjadi pada pasien diabetes. Jadi pengobatan tadi diet itu bertujuan supaya gulanya jangan sampai 100. Masuknya kalau bisa ya 6 atau 10 aja lah gitu. Makanya nggak boleh berlebihan gulanya. Kedua, olahraga. Olahraga itu bisa membantu menurunkan gula karena dipakai jadi energi juga. Sama ini pintu selnya jadi lebih gampang dibuka kalau orang yang olahraga. Gitu. Diketuk-ketuk kebuka. Nah, kalau tadi Bapak ngomong insulin, sampai sekarang kemajuan dunia kedokteran itu masih sampai ke insulin suntik. Memang ada wacana insulin yang diminum, tapi sampai sekarang belum berhasil. Insulin itu kan dalam badan kita sebenarnya ada. Nah, itu manusia dengan teknologi, dengan ilmunya bisa membuat insulin yang mirip seperti yang ada di dalam badan kita. Nah, sampai sekarang teknologinya baru sampai ke disuntik. Jadi ketika disuntik di bawah kulit nanti insulinnya akan diserap. Jadi begitu kita makan, jadi sebelum makan kan disuntik dulu nih insulinnya. Terus begitu kita makan, proses penyerapannya sudah berhasil, ya bisa dipakai untuk bekerja. Jadi caranya sampai sekarang masih dengan disuntik, Pak. Disuntik kan di bawah kulit, ada jarumnya segini sih jarumnya, sangat kecil segini, disuntikkan di bawah kulit. Seperti itu. Ya, disuntikan. Jadi insulin itu ada banyak lagi jenisnya. Tergantung. Ada yang disuntik sebelum makan.
ada yang disuntik sebelum tidur, ya. Ada profilnya masing-masing. Nanti dokter akan menyesuaikan kebutuhan pasiennya. Jadi itu juga ya catatan ya. Kadang-kadang ada pasien yang begini, dok, saya tetangga saya tuh pakainya segini, dok, saya juga mau. Jangan ya Bapak Ibu, masing-masing orang tuh beda-beda ya. Profilnya beda-beda. Tadi saya bilang Grabnya bisa aja yang ini 100 tapi pintunya nggak bisa dibuka. Bapak mungkin aja Grabnya 6 gitu. Jadi beda-beda. Masing-masing pasien itu profilnya beda-beda. Dokter akan menilai yang mana sih ini gitu. Kalaupun butuh insulin, insulinnya yang mana? Ya. Ya. Apa sih sebenarnya tanda-tanda atau perilaku untuk orang yang gulanya tinggi permulaan atau sudah lanjut gitu loh. Kalau yang kita tahu kan kata orang nih sering ke kamar mandi katanya kan. Kalau tadi ada yang ini lemas kan gitu. Mungkin perilaku atau tanda-tanda bagi orang yang dalam permulaan dia sudah atau gulanya tinggi atau di pertengahan atau memang sudah parah. Nah itu aja dok, terima kasih banyak. Pertanyaan bagus tuh. Warning, early warningnya dapat apa? Ya, pertama kali. Sudah saya. Gini, jadi kalau pasien tipe 2, diabetes tipe 2 Pak, kebanyakan pasien itu tidak merasakan apa-apa. Tadi sempat di-sharingkan juga oleh Pak RW. Saya kok nggak tahu apa-apa dok, begitu dicek kok gula saya tinggi gitu ya. Karena memang tidak ada gejalanya. Kadang-kadang ada sih pasien yang kalau secara teori keluhannya itu 3P. Jadi P yang pertama itu polifagi, banyak makan. Lapar terus katanya kan. Yang kedua poliuri, banyak kencing. Karena kenapa? Darahnya istilah dalam tanda kutip kental karena gulanya banyak gitu ya. Kalau gula kan nyerap air, kalau airnya banyak ya kebuang gitu, jadi banyak kencing. Poliuri, polifagi, poliuri, polifagi, polidipsi, kencing malam hari. Jadi yang berikutnya lagi kencing di malam hari, sama dia berat badannya turun. Ya kalau secara teori begitu. Tapi ketemunya saya di poliklinik itu kebanyakan pasien itu nggak ada keluhan. Ketahuannya waktu apa? Lagi periksa yang lain. Misalnya contoh mau operasi mata, kan biasa kan dokter akan cek gula. Ketahuan gulanya 600. Pasiennya ngapain? Santai-santai aja. Tapi ternyata kataraknya karena diabetes gitu. Terus ada lagi ceritanya. Pasiennya sakit dada, datang ke dokter jantung, dicek gulanya 300. Ternyata udah sakit jantung, baru ketahuan ada diabetes. Nah, karena itu tujuan kami ke sini sebenarnya untuk melakukan screening. Apakah Bapak Ibu ada risiko untuk diabetes atau tidak? Karena tadi saya bilang balik lagi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Gitu. Ya Bu, silakan. Apakah benar pemahaman masyarakat umum itu adalah jika sudah menggunakan insulin bahwa diabetesnya itu sudah tinggi, sudah parah gitu ya Bu ya, seperti itu? Apakah benar seperti itu? Ada benarnya, ada tidaknya Bu. Memang pada kasus orang diabetes yang lama kadang-kadang memang tidak respon lagi dengan obat minum. Karena beberapa hal. Karena kan kalau obat itu kerjanya banyaknya itu dia merangsang pankreas untuk menghasilkan insulin. Nah kalau sudah lama kadang-kadang pankreas orangnya capek, jadi nggak mau lagi ngeluarin insulin. Jadi biasanya pada kondisi seperti itu dokter akan menganjurkan, Bu istirahatin dulu ya pankreasnya, kita pakai insulin. Bisa. Tapi nggak benarnya kalau misalnya tadi pasien gulanya nggak terkontrol, makan seenaknya, Netflix-an, YouTube-an gitu yang nggak mau bergerak gitu kan, gulanya tinggi. Udah dikasih obat misalnya 3 macam obat lah misalnya ya, kok nggak turun-turun, ya terpaksa kita tambahkan insulin.
Tapi begitu, tadi kan saya ceritain ya, pasien saya ada pakai insulin tinggi banget, begitu dia berubah lifestyle-nya, berhenti insulinnya bisa. Jadi kalau dibilang kadang-kadang kan pasien ada ya takut, dok kalau saya pakai insulin itu tergantung dok, nggak mau gitu. Nggak juga, semuanya kembali ke pasien. Dokter hanya mengikuti saja, karena dokter kan waktu Bapak Ibu datang tuh setiap bulan kontrol, mau nggak mau dokter akan berusaha supaya gulanya terkontrol. Bagaimanapun caranya kan, mengikuti kondisi ibu yang pada saat itu. Jadi kalau misalnya masih seenaknya, masih pokoknya makan donat lah, minum teh manis lah gitu kan, pagi-pagi udukan gitu kan, nasi uduk. Nah, ya kalau masih begitu gulanya tinggi, mau nggak mau dokter mesti menyesuaikan gitu. Kalau obatnya udah nggak mempan, ya tambahin insulin gitu. Tapi kalau udah berubah, kayak Pak RW ya, obatnya sekarang udah cuman 1 kali, 1 macem. Nah, itu akan mengikuti gitu. Jadi ada benarnya, ada nggak benarnya juga. Ya, tergantung dari masing-masing kondisinya si pasien. Jadi sebenarnya untuk orang diabetes itu, untuk sembuh nggak tergantung sama dokter sama sekali. Tergantungnya sama diri kita sendiri. Pola hidup kita sehari-hari. Ya. Tunggu. Mau tanya dok, kalau untuk diabetes kan ada yang bilang juga nggak boleh makan nasi putih. Apakah sekarang kan banyak diet yang nggak sama sekali menghilangkan nasi putih? Apakah itu bagus? Dan juga apakah nasi merah itu kandungannya memang di bawah grade dari nasi putih? Itu aja dok, makasih. Ya kalau makanan itu makin gampang dicerna, indeks glikemiknya makin tinggi. Jadi contohnya kayak kita minum sirup nih, kalau kita mau bikin percobaan, kita minum sirup, pasti langsung naik karena begitu masuk langsung keserap. Atau contohnya makan bubur, kan encer ya, gampang masuk langsung keserap gitu. Nah, boleh nggak makan nasi putih lah? Kalau hari-harinya biasanya makan nasi putih, dilarang makan nasi putih terus nggak makan, pasiennya kan kasihan ya. Boleh nggak? Boleh, tapi porsinya tadi yang saya bilang. Kalau lagi enak makanannya, nasi putihnya jangan gitu. Tetap segini, tetap porsinya segitu. Terus ada lagi yang bilang nasinya itu kalau disimpan sehari gimana? Memang si ahli gizi ada yang bilang kalau nasinya itu disimpan semalam, katanya gulanya lebih rendah daripada dia langsung masak panas-panas tuh kita makan. Tapi kalau saya logikanya panas-panas nasi panas pakai ikan asin, makannya nambah tuh ya. Tapi kalau nasi dingin kan makannya nggak sebanyak nasi panas ya. Tapi memang begitu. Iya. Iya, enak banget ya Pak gitu. Tapi ya gitu, nasi putih kalau dibiarin semalam katanya kadar gulanya lebih turun. Nah kalau kita ngomong dok baiknya yang mana? Ya lebih baik nasi merah sih sebenarnya. Karena nasi merah itu kan lebih kasar. Jadi waktu kita makan proses penyerapannya juga lebih lambat. Karena lebih kasar nasi merah dibandingkan nasi putih. Gitu. Lebih bagus nggak nasi merah dok? Ya kalau bisa makan nasi merah boleh silakan. Tapi kalau nggak bisa ya nggak dipaksain juga. Gitu, porsinya aja diatur gitu ya. Yang penting happy Bu, daripada diet, aduh tertekan banget aku diabetes nggak boleh makan ini. Nah iya kalau kayak begitu nggak lama gitu loh, nggak lama. Sementara kan kita hidup sama diabetes lama, jadi di bawah happy. Kalau memang nggak suka nasi merah, sukanya nasi putih, porsinya diperhatiin gitu. Jangan terus nasi itu juga hati-hati. Nasi yang dibumbuin itu tinggi kadar gulanya. Contohnya nasi uduk, nasi goreng, enak-enak semua ya Bu. Nasi kuning tuh ya, lontong ya, itu tinggi itu, iya. Jadi untuk yang tidak diabetes boleh makan nggak boleh, tapi jangan tiap hari gitu. Ya. Karena pengalaman saya di poliklinik nih ya, pada pasien diabetes datang, gulanya bagus. Tiba-tiba kita cek kok 280 Bu. Oh iya dok, habis makan nasi uduk. Oh iya dok, habis makan nasi kuning tadi barusan gitu ya. Jadi nasi yang dibumbuin hati-hati ya Bu Ibu, lemper terus apa ya lontong-lontongan itu akan tinggi gulanya.
Iya, terima kasih Bu Dokter. Apakah kategori termasuk orang diabetes ketika luka? Mungkin udah ada yang nanya kali ya, karena saya datang terlambat. Enggak, belum. Kalau udah yang nanya saya udahin. belum. Ketika dia luka dok, dalam beberapa hari itu lukanya kering, tapi kemudian ada terlihat hitam. Dapat beberapa minggu hitamnya hilang. Apa ini termasuk? Mungkin Dokter Natali bisa bantu jawab mengenai luka diabetes. Ya, Dokter bedah sekalian. Dokter bedah Pak, ini spesialisnya Pak. PAD. Jadi katanya luka waktu sembuh hitam, ada hitamnya, habis itu baru hilang. Baik, sorry saya tambahin ya Pak, enggak apa-apa ya. Pak, saya Dokter Natali, saya dari bedah. Ini seperti yang kita selalu bilang, kalau luka pada diabetes itu kenapa sih kok jadinya lebih lama, lebih besar dan lebih hitam? Saya selalu bilang, kalau Anda tahu kedondong ya, tahu dong, kedondong keras ya, enak ya, crunchy ya. Nah, kalau kita rendam di air gula jadinya apa Pak? Jadi manisan gitu. Jadi lembek ya, jadi nggak enak lah ya. Sama, kalau gula Anda tinggi, otot dan tulang yang tadinya keren-keren itu juga jadi lembek. Ya, sehingga luka yang tadinya cuma seutil. Ya, dokter tadinya cuma sekecil ini, datang ke saya udah segede, waduh, jadi gede banget. Yang harusnya kita cuma 1 kali tindakan, jadi bisa tiap minggu datang seminggu 2 kali gitu ya. Nah, kenapa begitu? Ya itu tadi, karena Anda punya otot, Anda punya kulit, dan Anda punya tulang, itu sama seperti kedondong yang Anda sudah rendam di air gula. Ya, beda dengan orang yang non-diabetes. Itu juga yang membuat kenapa kok jadinya hitam. Ya, karena kulitnya, pembuluh darah sekitarnya itu sudah menjadi lebih lemah. Tapi apakah itu bisa diobati? Bisa. Bisa, cuma jangan ditunda ya. Yang tadinya luka 1 cm dengan luka 5 cm pasti beda penyembuhannya. Oke, gitu ya. Nah, nanti mungkin bisa dibahas lain kali Pak ya. Kayaknya sekarang kita ini aja nih, udah siap-siap nih adik-adik saya mau ngukur gula ya. Ya, terima kasih Pak. Akan ngecek untuk screening ya Pak. Screening kalau Bapak Ibu ternyata nanti ketemu resikonya sedang sampai tinggi, tolong segera diperiksakan ke puskesmas atau ke rumah sakit ya. Oke, silakan Pak. Biar nggak lama. Curhat. Nah, jadi posisinya saya ini udah agak lama dok. Cuman kalau saya minum obat itu langsung saya punya gula tuh drop sekali. Nah, kalau drop itu malah menurut saya apa? Saya karena saya udah lama nggak makan obat tuh. Jadi karena pada saat makan obat langsung drop, dan kalau drop itu menurut saya lebih berbahaya, langsung pusing kepala, langsung kayak keluar keringat dingin semuanya. Sehingga dengan kondisi tersebut saya akhirnya saya gak usah makan obat lagi. Saya cuma jaga kontrol saja makannya. Kalau tinggi ya saya turunin, kalau rendah saya naik. Itu biasa. Nah, kalau itu kejadian terus-terusan, itu harusnya gimana? Karena saya tidak makan obat. Kedua, saya dengan adanya diabetes tersebut, badan saya kurus turun, dan kalau saya lihat, loh kok dari udah turun ini kok mau kembaliin kayak yang seperti semula tuh kok nggak bisa ya? Padahal saya udah daerahnya misalnya saya kontrol segala macam. Nah kira-kira apa yang harus saya lakukan? Dengan dok, terima kasih. Jadi apa ya, lebih berat menurut berat saya, keluar keringat dingin, pusing kayak mau pingsan. Udah, saya nggak lagi kontrol dokter, saya cuma kontrol di makanan aja. Kalau tinggi, berarti ya saya puasa. Kalau saya udah rendah lagi, ya udah saya makan agar makan banyak lagi. Kurang lebih demikian dok. Ya, makasih Pak untuk pertanyaannya, bagus banget ya. Ini memang gini, ada beberapa kondisi seperti itu. Pasien datang dikasih obat sama dokter, setelah minum obat timbul yang nggak enak. Nah, kalau kondisinya seperti itu Pak, harus kembali lagi ke dokter. Kenapa? Supaya dokter tahu
Oh mungkin dosisnya mesti di-adjust. Oh mungkin obatnya mesti diganti gitu. Karena diabetes itu tadi balik lagi saya bilang ya sangat individual sekali. Tidak seperti misalnya kita sakit batuk nih, Bapak sakit batuk, Ibu sakit batuk, obatnya sama gitu. Sama aja mau dikasih paracetamol 3 kali semuanya sama. Nah, kalau diabetes nggak sama. Karena itu ketika awal pengobatan, dokter itu biasanya kan akan ngelihat gitu ya, tapi mungkin aja nembaknya tuh nggak langsung kena gitu loh, Pak. Jadi kalau Bapak ada keluhan setelah minum obat, kok saya minum obat langsung ngedrop, Dok, saya takut. Balik lagi ke dokter, Pak, untuk dievaluasi. Karena kalau tidak dievaluasi, gula darah Bapak tidak terkontrol, yang Bapak rasakan seperti sekarang ini gitu. Kontrolnya itu cek darah. Ya, itu lagi yang mau saya bahas. Jadi untuk kita sebut gula darah itu terkontrol atau tidak, ada parameternya. Dan tidak bisa kita pakai patokan gula darah yang dicek sewaktu. Karena gula darah yang dicek sewaktu itu sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Misalnya Bapak puasa, bisa aja gulanya turun. Bapak makan banyak, bisa aja gulanya naik. Tapi sebenarnya gulanya bagus gitu. Nah, parameternya apa aja? Salah satunya ada yang kita sebut pemeriksaan namanya HbA1c. Ya betul, HbA1c itu kalau saya bilang ya gampangnya awamnya lah, kira-kira rata-rata gula darah ibu dalam 3 bulan. Kalau gula darahnya dalam 3 bulan itu bagus gitu ya, HbA1c-nya akan bagus. Kalau dia tinggi, ya HbA1c-nya akan tinggi gitu. Bisa aja pas datang ke dokter saya cek gulanya 120 bagus, tapi HbA1c-nya 11. Saya bisa bilang, Pak, ini gulanya belum bagus ya, karena HbA1c-nya 11. Nah sama kayak Bapak, saya ngecek Dok, kalau tinggi saya puasa, kalau rendah saya makan gitu. Nggak bisa Pak, karena itu sangat, tadi saya bilang sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Jadi salah satunya Bapak harus periksa HbA1c. Kemudian salah satu lagi parameter kalau gula kita terkontrol, berat badannya ideal. Jadi kalau berat badannya masih berlebihan atau kekurusan, itu berarti belum terkontrol Pak gulanya. Kemudian tensinya harus bagus, itu juga salah satu parameternya. Kolesterolnya masih bagus. Nanti Bapak dicek ya Pak, nanti kita hitung ya indeks massa tubuhnya gimana. Ya, jadi itu yang akan dinilai atau dievaluasi oleh dokter untuk melihat apakah gula darah Bapak terkontrol atau tidak. Jadi saran saya Bapak kembali lagi ke dokter untuk dievaluasi. Karena tadi itu pengobatan diabetes itu sangat individual. Dan kalau misalnya contohnya lagi nih ya kayak Pak RW contohnya. Waktu pertama kali berobat kan mungkin dapat obat 2 macam. Dosisnya sampai 3 kali. Kesininya berubah gitu. Jadi tergantung dari si pasien, bisa berkurang, bisa bertambah. Itulah pentingnya pasien kalau sudah diabetes untuk datang kontrol setiap bulan. Rasa mungkin itu pertanyaan yang terakhir. Saya terima kasih banget Bapak Ibu, sangat appreciate untuk antusiasmenya, untuk pertanyaannya. Semoga yang kita bawa bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, termasuk untuk anak-anak kita juga ya, supaya kejadian diabetes kalau bisa kita tekan, mudah-mudahan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk berikan applause sekali lagi buat Dr. Merlin. Tadi sudah disampaikan bahwa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah diabetes itu salah satunya yang sudah RW6 lakukan itu olahraga secara rutin. 30 menit itu minimal ya. Itu jalan kaki atau apa 30 menit selama 5 hari ya. Kayaknya di RW6 kan udah lebih ya. Apa-apa. Itu harus dipertahankan supaya jangan sampai kena diabetes, karena kalau udah kena diabetes panjang ceritanya. Ada kegiatan yang pengobatan juga lebih mahal dan yang lain jadi benar. Jadi sesuatu yang bisa dicegah, termasuk jaga makanan tadi sudah dibahas. Nanti bisa dipraktekkan ya. Oke. Nanti setelah ini kita akan melakukan pengukuran ya. Jadi satu yang spesial daripada di RW6, selain ada edukasi kesehatan, setelah itu setiap orang juga akan mengukuri. Memang kita sudah menggunakan ada pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah juga, dan pengukuran ada screening questionnaire. Itu questionnaire yang dipakai biasanya untuk di masyarakat untuk menilai setiap orang dapat rapotnya berapa nih, apakah resiko untuk terjadi diabetesnya apakah tinggi atau menengah atau rendah ya. Jadi itu memang supaya setelah pulang daripada ini setiap orang dapat rapot masing-masing dan nanti bisa kontrol masing-masing untuk jaga dirinya.
Oke. Rapotnya merah ya mesti puasa ya. Osbindu Mentari 06. Yes, yes, yes. Ke kondangan. Oke, thank you. Oke. Apa